Udah cepet 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 cepet. Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rangkaian sistem keamanan kendaraan oleh kelompok 6. Di sini kami beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Mutiara Anggraini, dan rekan saya. Saya Nurul Adinda sebagai pemateri. Saya Junisa Fitra sebagai pemateri. Next, sini ada latar belakang. Di era globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek semakin pesat, membantu manusia menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien. Mahasiswa dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan ini. Institusi pendidikan termasuk Indonesia telah menerapkan iptek dalam pembelajaran seperti rangkaian elektronika di jurusan teknikal. Keamanan menjadi kebutuhan dasar, khususnya untuk melindungi properti, data, dan akses ke area tertentu. Sistem kontrol tradisional seperti kunci mekanis mulai digantikan oleh teknologi elektronik canggih, seperti radio frequency identification atau RFID dan keypad. Kombinasi RFID dan PIN meningkatkan keamanan dengan memastikan hanya pengguna valid yang dapat mengakses. Sistem ini tidak hanya lebih aman, tetapi juga efisien dan nyaman, mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan kunci. Dengan integrasi relay, sistem ini dapat digunakan untuk pintu otomatis, loker elektronik, atau perangkat keamanan lain. Layar LCD menampilkan status akses secara real-time, menambah kemudahan bagi pengguna. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat membuka sistem keamanan. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan teknologi RFID, keypad, dan relay secara efektif untuk menciptakan sistem keamanan yang andal. Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikan informasi status akses kepada pengguna secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, ada apa saja tantangan teknis yang dihadapi dalam implementasi sistem dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, selanjutnya tujuan penelitian ini yang pertama, memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat membuka sistem keamanan melalui penerapan autentifikasi berlapis. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi RFID, keypad, dan relay secara efektif untuk menciptakan sistem keamanan yang andal. Yang ketiga, menyampaikan informasi status akses pada pengguna secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan teknis dalam implementasi sistem dan mencari solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya, di sini ada pembahasan yang akan dipaparkan oleh Nurul. Pada Nurul, dipersilahkan. Di pembahasan ini ada sistem keamanan berbasis RFID, keypad, dan relay menawarkan solusi keamanan yang modern dengan menggabungkan identifikasi dan autentikasi dalam suatu rangkaian yang terintegrasi. Berikut pembahasan rinci terkait rumusan masalah. Yang pertama, ada memastikan hanya pengguna yang memiliki hak akses.
verifikasi berhasil, pesan harus diberikan ditampilkan di LCD dan relay diaktifkan. Yang B, ketika terjadi kesalahan, pesan seperti pertanda salah atau bit salah ditampilkan. Antarmuka ini dirancang agar sederhana dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang keempat, ada tantangan teknis dan solusi. Beberapa tantangan teknis yang mungkin dihadapi: A. Gangguan elektromagnetik. RFID dapat terganggu oleh interferensi dari perangkat lain. Solusinya adalah dengan menggunakan modul RFID yang dilengkapi filter. B. Kehilangan data jika terjadi kegagalan daya. Data autentikasi dapat hilang. Solusinya adalah menggunakan memori non-volatil untuk menyimpan data penting. C. Pengaman data risiko pembajakan FID atau PID dengan menggunakan enkripsi data dan algoritma hashing. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Nurul. Selanjutnya ada pembahasan tentang cara pembuatan sensor parkir. Akan dipaparkan oleh Juni. Kepada Juni dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan sensor parkir. Alat dan bahan yang dibutuhkan: yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada kabel jumper, yang ketiga ada keypad, yang keempat ada LCD, yang kelima ada sensor RFID, yang keenam ada relay, yang ketujuh lampu, 8 stop kontak, yang ke-9 kabel steker, yang ke-10 power supply atau kabel USB untuk daya Arduino, yang ke-11 ada breadboard. Selanjutnya ada langkah pembuatan. Pertama ada rangkaian kabel, di mana layar kristal cair LCD 12C, komponen LCD dengan modul I2C. Koneksi yang pertama FCC disambungkan ke pin 5V Arduino, GND disambungkan ke pin GND Arduino, SDA disambungkan ke pin A4 pada Arduino Uno, SCL disambungkan ke pin A5 pada Arduino Uno. Yang kedua ada pembaca RFID. Komponennya adalah modul RFID RC522. Koneksinya adalah FCC disambungkan ke pin 3.3 volt Arduino. Penting karena RFID RC522 bekerja pada tegangan 3,3 V. GND disambungkan ke pin GND Arduino. SDA disambungkan ke pin 10 SS pin. SCK disambungkan ke pin 13. Disambungkan ke pin 12 dan RST disambungkan ke pin 9. Yang ketiga ada koneksinya, yaitu baris pin 1 ke pin 2 Arduino, baris pin kedua ke pin ketiga Arduino, baris pin ketiga ke pin keempat Arduino, baris pin keempat ke pin kelima Arduino. Pin kolomnya yaitu kolom ke-1 ke pin 6 Arduino, kolom kedua ke pin 7 Arduino, kolom ketiga ke pin 8 Arduino, dan kolom keempat ke pin A0 Arduino. Pembahasannya adalah yang keempat yaitu relay modul, di mana komponen modul relay satu saluran. Koneksinya adalah FCC disambungkan ke pin 5V Arduino, GND disambungkan ke pin GND Arduino, in disambungkan ke pin A1 Arduino. Berikut adalah gambaran hasil pembuatannya. Kesimpulan dari sistem keamanan berbasis RFID, keypad, dan relay ini adalah bahwa teknologi ini dapat memberikan solusi keamanan yang efektif dan efisiensi dengan menggabungkan identifikasi menggunakan kartu RFID
dan autentifikasi melalui PIN. Sistem ini menawarkan keamanan berlapis, fleksibilitas, dan kemudahan penggunaan sehingga cocok untuk aplikasi seperti kontrol akses pintu, loker pintar, atau perangkat lain yang membutuhkan proteksi tambahan. Selain itu, sistem ini memanfaatkan komponen yang terjangkau dan mudah didapat sehingga dapat diimplementasikan secara luas. Namun, peningkatan seperti penyimpanan data yang lebih aman, penambahan fitur time lock relay, dan kemampuan untuk mendukung lebih banyak penggunaan dapat lebih meningkatkan keandalan dan skabilitasnya. Dengan pengembangan lebih lanjut, sistem ini berpotensi menjadi solusi keamanan yang lebih canggih untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Juni. Sekian pemaparan materi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.